Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari Grup 7 ingin mempresentasikan final project praktikum deterministic optimization dan stochastic process. Praktikum ini menganalisa penentuan lokasi, produksi, dan efisiensi staf distribusi dengan menggunakan linear programming dan teori antrian. Studi kasus dilakukan pada perusahaan dana fiktif dengan 3 pelanggan, dengan hasil menunjukkan bahwa Fresno dan Tucson adalah lokasi optimal, dengan biaya total minimum sebesar $1.253.180 per tahun. Uji sensitivitas menunjukkan biaya transportasi sangat mempengaruhi hasil. Analisa antrian merekomendasikan pengurangan staf dari 5 menjadi 4 untuk efisiensi, tanpa mengurangi kualitas layanan. Pendekatan ini membuktikan pentingnya metode kuantitatif dalam mendukung pengambilan keputusan industri. Oke, selanjutnya, di era sekarang ini, pengambilan keputusan strategis terkait penentuan lokasi pabrik dan efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana meminimalkan biaya operasional yang mencakup biaya pembelian bahan baku dan biaya distribusi produk ke pelanggan. Dengan menggunakan studi kasus bahwa terdapat perusahaan camilan fiktif yang berbasis di Amerika, berencana melakukan ekspansi pasar dengan membuka fasilitas produksi baru di salah satu dari beberapa lokasi kandidat. Penentuan lokasi optimal harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi, komposisi bahan baku, biaya pembelian, jarak distribusi, dan permintaan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi permasalahan operasional terkait jumlah staf dalam proses pemrosesan pesanan di pusat distribusi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, digunakan pendekatan linear programming untuk memformulasikan dan menyelesaikan persoalan optimasi lokasi pabrik, serta pendekatan antrian untuk menganalisa jumlah staf yang optimal di pusat distribusi. Final project ini dirancang sebagai media pembelajaran untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode kuantitatif untuk menyelesaikan permasalahan optimasi industri. Baik, selanjutnya untuk bagian modeling dan formulasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu terkait problem data, yakni data yang kita miliki yang untuk selanjutnya akan kita olah. Yang pertama yaitu terkait dengan purchasing cost dan juga material shipping cost. Kemudian yang kedua terkait dari ingredient dari produk itu sendiri, di mana di sini ada 3 produk, yakni regular chips, green onion chips, dan juga party mix. Kemudian yang ketiga ada terkait dengan data permintaan dari beberapa lokasi. Kemudian yang keempat ada terkait data jarak antar plan perusahaan dan juga customer. Untuk poin kedua terkait dengan decision variable, ya ini variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil, diantaranya itu biaya sewa, biaya bahan baku yang akan digunakan untuk produksi, dan juga biaya pengiriman. Untuk fungsi objektif dari formulasi ini sendiri, ya ini mencari cost yang seminimal mungkin untuk memperluas market dari perusahaan. Kemudian terkait dengan constraint, ada 3 poin, di mana distance, yaitu jaraknya, kemudian permintaan, dan juga supply dari perusahaan. Untuk metode yang digunakan pada case pertama, untuk soal linear programming, diolah dengan Microsoft Excel dengan bantuan solver tools. Sedangkan untuk case kedua, untuk teori antrian, diolah menggunakan aplikasi POM-QM dengan modul waiting lines tipe MMS. Untuk data processing dari case pertama, dari data yang sudah ada dibuat 2 data baru, yaitu total cost material dan total shipping cost. Untuk total cost material ini didapatkan dengan mengalihkan persen komposisi dari ingredient yang ada dengan biaya pengiriman bahan per tonnya. Sedangkan untuk total shipping cost itu didapat dengan cara mengalihkan jarak yang ada pada tabel 3.4 dengan biaya pengiriman sebesar $0,15. Lalu selanjutnya, dari data tersebut dibuat lagi data baru untuk total biaya dari setiap pelanggannya, di mana total biaya ini didapatkan dengan menambahkan total shipping cost dan total material cost dari slide sebelumnya. Lalu total biaya ini digunakan untuk melakukan proses optimisasi dengan linear programming dari Excel, di mana tabel untuk total biaya itu ada pada untuk mengisi kolom cost per ton. Lalu dari situ dengan menggunakan fungsi minimal, di mana dengan memperhatikan juga constraint-nya, yaitu untuk constraint-nya total supply harus sama dengan demand dari setiap produk, dan juga kapasitas setiap pabrik yaitu maksimal 20.000 ton per tahun, dan didapatkan hasilnya seperti yang tertera, di mana untuk customer Jones itu semua produknya dikirim dari Fresno dengan
biaya pembelian sebesar $130.000 dan total biaya produksinya sebesar $422.105 sehingga totalnya adalah $552.105. Sedangkan untuk customer YZCO dan semua produk dikirim dari Tuskon dengan biaya pembelian sebesar $140.000 dan biaya produksinya sebesar $320.045. Jadi total biayanya adalah $460.045. Dan untuk customer Square Key, semua produk juga dikirim dari Tuskon dengan biaya pembelian sebesar $140.000 dan biaya produksi sebesar $111.030, maka biaya totalnya adalah $251.030. Maka dari itu, biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman keseluruhannya adalah $1.163.180, di mana untuk YZCO dan Square Key ini produk dikirim dari Tuskon, sedangkan Jones dari Fresno. Lalu di next. Lalu dilakukan juga sensitivity testing dengan merubah parameter. Di sini dipilih biaya pengiriman, dinaikkan, dan juga penambahan demand untuk melihat apakah hasilnya akan mempengaruhi solusi optimal. Untuk skema pertama yaitu biaya pengiriman yang naik, di mana semula 0,15 diasumsikan menjadi 0,20 per ton mil, sehingga total shipping cost-nya juga ikut berubah. Lalu hasilnya di next. Lalu ini untuk skenario pertama pada customer Jones, itu produknya masih dikirim dari Fresno, dan namun biaya produksinya itu lebih besar sekitar $120.000-an, dan sehingga menjadi $549.245. Sedangkan untuk customer YZCO itu juga biaya produksinya bertambah menjadi $411.185. Dan untuk customer terakhir bisa di next, itu bertambah sekitar $22.000 sehingga menjadi $134.020. Nah, dengan skenario ini totalnya itu semuanya menjadi $1.540.450 yang selisihnya itu sekitar $241.270 dibandingkan dengan skenario biaya pengiriman 0,15 itu. Maka kenaikannya itu sekitar 19,10%, di mana angka ini cukup besar sehingga bisa dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, untuk skenario kedua, yaitu jika demand-nya ditambah. Jika diasumsikan permintaan setiap perusahaan untuk regular chips itu bertambah sebanyak 100 produk, maka untuk data awalnya akan tetap sama seperti sebelumnya. Yang berubah adalah constraint, di mana total supply-nya untuk contohnya di customer Jones jadi harus sama dengan 1.400. Lalu hasilnya untuk customer Jones ini masih dikirim dari Fresno, namun biaya produksinya menjadi $432.995 yang lebih besar sekitar $10.000. Lalu untuk next customer selanjutnya, untuk customer YZCO ini pertambahannya sekitar $7.000, di mana biaya produksinya menjadi $327.935. Dan untuk Square Key itu pertambahannya hanya sekitar $2.000, karena biaya produksinya menjadi $113.825. Jadi dengan skenario ini totalnya menjadi $1.284.355, di mana selisih totalnya adalah $21.175. Dibandingkan dengan skenario sebelumnya, seluruh lokasi pengiriman masih sama dengan skenario-skenario sebelumnya, dan untuk kenaikannya itu sekitar 1,68%, di mana angka ini tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu berpengaruh dengan proses optimisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk case yang kedua, di mana sebuah perusahaan ingin melakukan efisiensi terhadap operasional dengan melakukan pengurangan staf dengan opsi yaitu pengurangan dari 5 staf menjadi 4 staf atau dengan opsi pengurangan 5 staf menjadi 3 staf. Untuk itu dalam pengambilan keputusan kita dalam tim dibantu dengan menggunakan aplikasi POM-QM dengan modul waiting lines tipe MMS dikarenakan jumlah staf yang ada di perusahaan tersebut lebih dari 1, yaitu 5, 4, dan 3. Kemudian untuk parameter-parameter yang akan diinput dalam modul ini, yang pertama yaitu waktu kedatangan yaitu sekitar 20, kemudian waktu servis yaitu sekitar 15, kemudian jumlah customer-nya ada 5 dengan server cost-nya per jam itu yaitu 40.000 dan waiting cost-nya sekitar 15.000. Hanya saja pada setiap modul pada 5 kasir dan 3 kasir hanya ada perbedaan pada number of service-nya. Next. Kemudian didapatkan data hasil analisis. Yang pertama utilitasnya yaitu sekitar untuk customer
5 staff didapatkan utilitas sebesar 27%. Kemudian jumlah rata-rata customer sebanyak 1,34 customer dengan waktu antrian yaitu 0,01 menit. Dengan biaya operasional yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp220.068. Kemudian untuk tempat kasir didapatkan utilitas sebesar 33% dengan rata-rata customer dalam sistem yaitu 1,36 customer dan waktu antrian selama 0,08 menit dengan total biaya operasional yang dikeluarkan yaitu Rp180.388. Dengan membandingkan hasil ini, upaya peningkatan efisiensi operasional dengan mengurangi staf dari 5 staff menjadi 4 staff dapat dilakukan karena adanya peningkatan utilitas dari 27% menjadi 33%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengurangan staf dapat meningkatkan dapat mengoptimalkan waktu kerja. Selain itu, perbedaan yang sangat kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap waktu kecepatan pelayanan, dan juga waktu tunggu pesanan dalam antrian masih sangat rendah sehingga tidak mempengaruhi kenyamanan pelanggan dalam waktu tunggu dan juga dalam waktu pelayanan. Next. Kemudian untuk probabilitas dari 5 kasir dan 4 kasir masih menunjukkan ambang batas dari ketentuan perusahaan yaitu sekitar 5%. Dapat dilihat pada customer yang ketiga yaitu probabilitasnya masih sekitar 5%. Next. Jika pemilihan opsi 3 customer di mana hasil analisisnya terdapat utilitas sekitar peningkatan menjadi 44%, kemudian jumlah rata-rata customer dalam sistem yaitu 1,48 dengan waktu antrian itu sekitar 0,43 menit dengan total operasional yang dikeluarkan yaitu 142.169. Hal ini kemudian hanya untuk peningkatan ini lumayan cukup bagus, hanya saja pada probabilitas yaitu pada 3 customer yaitu sekitar 8%. Hal ini melebihi dari ambang batas ketetapan perusahaan. Kemudian sensitivity testing. Berdasarkan hasil ini, kebijakan pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 dinilai layak untuk diterapkan karena tetap memenuhi standar pelayanan dan sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Sedangkan dengan pengurangan lebih lanjut menjadi 3 staf belum dapat disetujui tanpa evaluasi lanjutan karena berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan pelanggan. Kemudian baik, untuk kesimpulan, rekomendasi lokasi operasional optimal menggunakan metode linear programming dengan Microsoft Excel Solver temukan solusi optimal dengan pemenuhan permintaan pelanggan dengan biaya minimum. Produk untuk Jones sebaiknya diproduksi di Fresno, sementara produk untuk DZCO dan Swerty diproduksi di Tucson. Total biaya keseluruhan yang dihasilkan dari konfigurasi ini adalah $1.293.180 per tahun, yang merupakan hasil paling efisien dari segi biaya pembelian material dan distribusi. Untuk hasil analisa, diuji sensitivitas terhadap kenaikan biaya pengiriman. Saat biaya pengiriman dinaikkan dari 0,15 menjadi $0,20 per ton mile, total biaya meningkat secara signifikan menjadi $1.004.450. Ini menunjukkan bahwa faktor biaya transportasi sangat sensitif dan memiliki pengaruh besar terhadap total biaya operasional. Peningkatannya sekitar 19,1%. Kemudian untuk uji sensitivitas terhadap penambahan permintaan, ketika permintaan reguler chip bertambah sebanyak 100 unit pada masing-masing pelanggan, total biaya hanya meningkat menjadi $1.284.355, itu sekitar 1,68% dari total awal. Ini menunjukkan bahwa sistem cukup stabil terhadap fluktuasi kecil dalam permintaan. Untuk analisa sistem pemrosesan pesanan dengan teori antrian, hasil simulasi menunjukkan bahwa pengurangan jumlah staf dari 5 ke 4 tetap menghasilkan sistem yang efisien dengan meningkatkan utilisasi server dari 27% menjadi 33% dan penurunan biaya operasional itu sekitar 18%. Kualitas pelayanan tetap terjaga dengan waktu tunggu rata-rata yang sangat rendah. Probabilitas antrian tetap dalam batas toleransi di bawah 6%. Namun, jika staf dikurangi menjadi 3%, probabilitas antrian melebihi batas toleransi.
batas toleransinya adalah 8% dan waktu tunggu meningkat, sehingga konfigurasi ini tidak direkomendasikan. Baik, demikian presentasi final project kami. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih baik di topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.